Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarnabila. Di sini saya akan mempresentasikan pelaporan dan pengisi SPT. Yang pertama, pengertian SPT. SPT merupakan singkatan dari surat pemberitahuan SPT tahunan wajib bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP. Nah, pertanyaannya adalah, SPT itu tanda secara lebih jelas. SPT tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik bentuk objek maupun bukan pajak. Selain itu, surat pemberitahuan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. SPT tahunan memiliki dua jenis SPT, yaitu tahunan pribadi maupun tahunan badan. Laporan SPT tahunan dibuat setiap tahun untuk tahun pajak sebelumnya. Contohnya periode SPT tahun 2021 dilaporkan pada tahun 2022. Batas waktu yang ditentukan untuk pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi atau pegawai paling lama 3 bulan setelah akhir tahun atau pada akhir bulan Maret. Sedangkan untuk wajib pajak badan usaha batas waktunya itu sebelum akhir tahun pajak, yaitu akhir bulan April. Selanjutnya di sini ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP beserta perubahan terakhir pada UU 7 Tahun 2021. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 243 PMK 03 2021 tentang Surat Pemberitahuan SPT. Yang ketiga ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait SPT tahunan. Yang keempat ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU PH tahun 2021. Lanjut, di sini ada jenis-jenis SPT. Yang pertama, SPT tahunan dilaporkan satu kali setahun. Itu seperti 1.770 SS karyawan penghasilan itu kecil dari 60 juta. 1.770 S karyawan penghasilannya besar 20 juta atau lebih dari satu pemberi kerja. Yang ketiga ada 1770 itu wirausaha atau freelance. Yang terakhir ada 1771 wajib pajak perusahaan. Yang kedua ada SPT masa dilaporkan tiap bulan, contohnya PPN, PPh 21, PPh 23 atau 26, PPh 25 dan PPh final atau UMKM. Tujuan melaporkan SPT itu pertama memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak kepada negara. Yang kedua, melaporkan penghasilan pajak yang sudah dibayar agar pemerintah mengetahui apakah pajak yang sudah dibayar sudah selesai. Yang ketiga, ada menghindari sanksi dan denda karena terlambatan atau tidak melapor dikenai denda tertentu. Keempat, memberikan data yang benar tentang harta dan kewajiban untuk memastikan pajak dihitung secara transparan. Yang kelima, mendukung pengawasan pajak oleh pemerintah supaya data perpajakan nasional teratur dan akurat. Di sini ada ketentuan melaporkan dan mengisi SPT. Pertama, pajak yang memiliki NPWP wajib melaporkan SPT meskipun tidak ada penghasilan atau usaha yang tidak berjalan. Yang kedua, SPT harus disampaikan tepat waktu. Yang ketiga, SPT dapat dilaporkan secara elektronik. Yang keempat, data yang dilaporkan harus benar, lengkap, dan sesuai bukti termasuk penghasilan pajak terutang dan harta terutang. Kelima, harus menggunakan formulir yang sesuai dengan jenis wajib pajak. Yang keenam, ada menjaga dokumen dan bukti potong untuk keperluan pemeriksaan dan atau verifikasi. Ketujuh, SPT harus ditandatangani atau divalidasi. Yang ke-8, terkena sanksi jika tidak melaporkan terlambat atau mengisi. Baik, di sini ada sanksi denda perlambatan pelaporan. Yang pertama, batas waktu pelaporan SPT tahun PPh 21 karyawan adalah paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Jika terlambat menyampaikan SPT pajak akan dikenakan sanksi dan denda sesuai ketentuan perundang-undangan. Besar denda atau sanksi tidak bayar pajak atau terlambat laporan SPT pajak diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kelestarian Perpajakan yang mengubah 4 undang-undang perpajakan, yaitu UU PPh, UU KUP, UU PPN dan PPNBM dan UU PDRD. Baik, sekarang udah masuk kesimpulan. SPT merupakan laporan resmi yang wajib pajak disampaikan oleh setiap wajib pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penghasilan kewajiban pajak serta data harta dan utang dalam satu periode tertentu. Proses pengisian dan pelaporan SPT harus dilakukan dengan benar, lengkap, serta sesuai bukti agar perhitungan pajak dapat berlangsung transparan dan akurat. Pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai jenis SPT, tata cara pengisian, dan batas waktu pelaporan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.
yang berjalan tertib. Sekian hasil materi saya. Terima kasih.